Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Nah, jadi beberapa hari ini kalau kalian juga punya intens atau mungkin memperhatikan feeds portal berita kalian, mungkin ada salah satu tokoh dari zaman kemerdekaan Republik Indonesia kita ini yang sedang sering disebut-sebut bahkan oleh seorang bernama A.M. Hendro Priyono itu sebagai seorang pengkhianat. Nah, siapa sih yang disebut oleh Pak A.M. Hendro Priyono bahkan sampai disebut sebagai seorang pengkhianat? Nah, dia adalah Sultan Hamid II. Oke guys, welcome back. Jadi kita kali ini akan bahas tentang Sultan Hamid II, dan beliau dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai perancang simbol Pancasila, yaitu adalah Garuda Pancasila. Nah, seperti apa sih kisah hidupnya? Oke. Jadi Sultan Hamid II adalah seorang raja Pontianak. Jadi beliau itu lahir di tahun 1913, jadi beliau melewati masa usia pas kemerdekaan RI ya. Beliau sejak kecil diasuh oleh ibu asuhnya, jadi beliau seorang anak dari keturunan raja kerajaan Pontianak ketika itu. Beliau memiliki nama asli atau nama kecil yaitu adalah Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Jadi beliau bermarga atau berwangsa, kalau bahasa Hindunya berwangsa, berdinasti, berklan ya, Al-Qadri. Ayah beliau bernama Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Jadi kalau dirunut sejarahnya itu, dirunut nasabnya ya, keturunannya masih ada garis keturunan tersambung oleh paman Nabi, yaitu adalah Ibnu Abbas ya. Nah, jadi Sultan Hamid II ini, beliau sejak kecil itu diasuh oleh bukan oleh orang tuanya langsung ya, tapi beliau diasuh oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang memiliki pekerjaan yang bagus ya di daerah Singapura. Sudah mengurus semacam kerjasama antar negara. Jadi beliau sejak kecil memang sampai usia 12 tahun itu sudah memiliki pendidikan yang sangat baik ya, dalam arti memiliki wawasan yang multinasional, sehingga beliau sejak kecil juga sudah fasih berbahasa Inggris. Kemudian beliau bersekolah di ELS, disebutkan beliau juga bersekolah di cabang Pontianak, kemudian Yogyakarta, kemudian juga Bandung. Kemudian beliau melanjutkan di sekolah THS ya di Bandung. Kalau sekarang mungkin dikenal sebagai ITB ya, tapi cuma setahun. Nah, pendidikan inilah yang mengantarkan beliau ketika kelak nanti dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk merancang lambang negara kita. Nah, kemudian beliau ketika usia 24 tahun sudah lulus ya di pendidikannya. Jadi beliau setelah dari THS, kemudian beliau pergi ke Belanda melanjutkan pendidikan sebagai keperwiraan ya, atau kemiliteran di sana sampai lulus. Kemudian beliau berpangkat Letnan II, dan beliau juga masuk dalam tentara Kenil ya, atau tentara kerajaan Hindia Belanda. Tunggu dulu, jadi banyak loh tokoh-tokoh nasional yang jebolan Kenil, seperti misalnya Gatot Subroto, bahkan Ahana Sution, itu juga beliau juga merupakan Kenil juga. Kita bisa membayangkan saat itu sebenarnya, kalau misalkan kita tarik lagi dari awal tadi, kenapa kok Sultan Hamid II itu sampai disebut sebagai pengkhianat ya? Barangkali ini mungkin alasan pertama, bahwa beliau sudah pernah masuk dalam jajaran tentara Kenil. Nah, teman-teman sekalian, beliau memang memiliki karakter yang tangguh. Beliau karakter yang tegas dan memiliki jiwa kemiliteran yang tinggi.
Sehingga ketika tahun 14 atau 1943 waktu Jepang itu mengambil alih pimpinan dari Hindia Belanda, maka beliau termasuk tokoh yang ditawan ya, dipenjara oleh Jepang. Ditawan, tapi kemudian nggak lama beliau dibebaskan lagi. Nah, Sultan Hamid kedua ini, beliau ketika ayahnya mangkat atau wafat, beliau secara otomatis karena beliau anak sulung ya, anak pertama dari Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, maka beliau menjadi pengganti beliau, menjadi raja kerajaan di Kalimantan Barat di Pontianaknya. Nah, peristiwa itu di tahun 1945. Jadi 1945 ini juga peristiwa yang bersejarah bagi beliau karena beliau juga diangkat menjadi raja dari kerajaan Pontianak. Nah, saat itu bentuk di negara Indonesia memang masih belum established ya, belum settle seperti sekarang. Masih banyak pemikiran-pemikiran seperti misalnya negara-negara bagian, sehingga saat itu juga ada pemikiran setidaknya dua, yaitu adalah negara republik dan negara federal, negara bagian. Nah, Sultan Hamid kedua ini termasuk tokoh yang menyepakati negara federal. Barangkali memang ketika beliau menjadi raja, beliau melihat banyak rakyatnya ya, banyak rakyatnya juga mendorong untuk berpikir seperti itu, untuk menyejahterakan rakyatnya, sehingga kalau federal itu kan memang seperti negara Amerika Serikat ya saat ini. Jadi negara bagian itu memiliki wewenang yang luar biasa besar untuk menyejahterakan, untuk mengambil keputusan bagi wilayahnya, teritorinya. Nah, beliau memperjuangkan itu. Kemudian kita tahu bahwa masa-masa sekitar 1948 itu adalah masa-masa agresi militer ya dari negara Belanda datang ke Indonesia. Hindia Belanda masih menginginkan ya, agaknya masih belum betul-betul rela sepenuhnya Indonesia itu dilepas dari pangkuan Hindia Belanda. Kenapa? Karena ya kita tahu saat itu juga negara-negara Eropa seperti misalnya kerajaan Inggris itu tidak serta-merta melepaskan negara-negara jajahannya ya. Jadi tidak serta-merta seperti itu. Sehingga tentu juga negara-negara lain seperti juga negara Prancis, negara Belanda itu juga ingin terus memiliki negara-negara jajahannya. Seperti kita misalnya di Indonesia dijajah oleh Hindia Belanda. Jadi ada agresi militer, bukan hanya upaya diplomasi, karena kalau upaya diplomasi juga sudah dilakukan, salah satunya di konferensi meja bundar KMP. Jadi ada setidaknya ada 3 tokoh ya yang terlibat di sana, dari Hindia Belanda, kemudian dari Republik Indonesia ada Muhammad Hatta, dan juga dari federal ya, yaitu adalah Sultan Hamid kedua sendiri. Jadi untuk kesepakatan KMP ini, tanda tangan dari Sultan Hamid kedua ini sangat penting untuk bisa kelancaran proses negosiasi diplomasi itu. Karena juga kita tahu NKRI itu tidak hanya diperjuangkan dari darah dan keringat, tapi juga dari tetesan tinta dari hasil diplomasi. Nah, begitu. Nah, teman-teman sekalian, di tahun sekitar 1950 beliau diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi ikut turut serta dalam pembuatan lambang negara, karena ketika itu juga sudah beberapa tokoh kita ya saat itu juga mempelajari negara-negara lain yang membuat simbol, kemudian semacam diadakan sayembara untuk membuat simbol ini. Nah, sampai kemudian terdapat 2 simbol yang menjadi kandidat kuat untuk menjadi simbol negara kita ya, NKRI. Yang pertama adalah dari Sultan Hamid yang kedua, dan yang kedua dari Muhammad Yamin, M. Yamin. Nah, M. Yamin ini beliau mengusulkan salah satu logo yang mana ada satu sketsa, yaitu adalah lambang matahari, yang mana ini menjadi ditolak ya oleh panitia. Wah, kok ada lambang mataharinya? Karena saat itu masih sensi dengan kependudukan Jepang ya, sehingga dari M. Yamin usulannya tertolak ya.
Sehingga yang disahkan atau disepakati secara umum adalah usulan dari Sultan Hamid yang kedua, yaitu adalah gambar atau sketsa dari burung Garuda. Nah, kita tahu burung Garuda itu kan kendaraannya dari Dewa Wisnu ya, jadi dewa pemelihara. Nah, saat itu gambar pertama yang disodorkan oleh Sultan Hamid kedua itu adalah gambar mitologi, yaitu ada badannya, ada kakinya, ada kayak lengan tangan begitu, sehingga justru sebagian tokoh, terutama tokoh-tokoh dari ulama itu kurang sepakat. Kenapa tidak sekalian burung saja yang itu menggambarkan hewan gitu ya. Jadi bukan manusia setengah hewan, hewan setengah manusia, tapi sisan hewan gitu. Sehingga disempurnakan menjadi burung Garuda. Dan satu juga awalnya juga belum berjambul gitu, tapi masih betul-betul botak ya. Nah, jadi ada penyempurnaan, kemudian misalnya mengikat, mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Awalnya mencengkramnya menghadap belakang gitu, terus kemudian dibalik menjadi menghadap depan gitu. Nah, secara umum sebenarnya sketsanya diterima oleh panitia, kemudian juga dan oleh founder kita semuanya diterima, sehingga dengan perapian, dengan penyempurnaan terutama oleh pelukis istana bernama Pak Dullah ya. Pak Dullah merupakan pelukis istana, kemudian menyempurnakan lambang negara kita, dan akhirnya jadilah lambang negara kita, yaitu adalah burung Garuda yang membawa perisai Pancasila. Nah, Sultan Hamid kedua wafat di tahun 1978. Kemudian beliau saya mencari jalan atau mungkin nama jalan di Jogja sekitar saya itu ya, atau mungkin bahkan kalau saya ke daerah Jawa yang lain, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, belum pernah menemukan jalan Sultan Hamid yang kedua. Karena salah satu ciri ya tokoh itu dikenang secara secara de jure dan juga de facto itu adalah penamaan jalan. Jadi nama tokoh yang diabadikan menjadi nama jalan itu ibaratnya sudah nggak bermasalah lah secara de facto dan de jure. Nah, saya kurang tahu, mungkin di Kalimantan ada ya Sultan Hamid yang kedua. Silakan tulis di komentar kalau misalnya kalian mengetahui ada jalan Sultan Hamid yang kedua. Tapi secara umum saya juga termasuk yang mengapresiasi dengan beliau gitu ya. Dan kalau nggak salah kemarin ada berita keturunannya ataupun juga yayasan Sultan Hamid yang kedua juga melakukan protes ya terhadap situasi penyebutan pengkhianat. Saya kira kalau misalkan cap-cap seperti itu kan tidak perlu karena kita membangun bangsa ini kan dengan kebersamaan, kecuali memang seseorang yang sudah dengan fakta, dengan nyata menghilangkan nyawa orang lain, seperti misalnya PKI atau tokoh-tokohnya yang memang terbukti menghilangkan nyawa. Nah, itu tidak boleh, itu betul tidak boleh. Tapi kalau sekedar perbedaan pemikiran dan sebagainya itu saya kira masih sah saja, karena kita berada di alam demokrasi, kita juga sama-sama ingin memberikan kemanfaatan, kesejahteraan bagi bangsa, bagi warga yang lain. Oke, mungkin cukup sekian mengenai Sultan Hamid yang kedua. Nanti kita akan sambung di vlog-vlog berikutnya. Oke, thank you for watching and terima kasih.